Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Ginanjela dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu bakteri, bagaimana bentuk-bentuk bakteri, bagaimana struktur bakteri, bagaimana cara bakteri berreproduksi, serta contoh-contoh bakteri. Check it out. Kita mulai dari apa itu bakteri. Istilah bakteri berasal dari bahasa Yunani yaitu bakterion yang artinya batang kecil. Bakteri merupakan organisme prokariota uniseluler yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Sel-sel prokariota bakteri belum memiliki membran inti sel sehingga bahan genetik atau DNA atau bahan intinya terkonsentrasi di dalam bagian yang disebut nukleus. Kita dapat menemukan bakteri di mana-mana, seperti dalam tanah, udara, air, di kulit kita, dan bahkan ada yang berada di dalam usus kita loh. Selanjutnya, bagaimana bentuk bakteri? Bentuk bakteri sangat bervariasi, tapi secara umum dibagi dalam 3 tipe, yaitu bulat atau kokus, batang atau basil, lengkung atau spiral, yang terakhir bakteri yang memiliki bentuk tidak teratur atau pleomorfik. Adalah tipe bulat atau kokus. Bakteri berbentuk bulat umumnya berdiameter 1 mikrometer atau kurang dari itu. Bentuk-bentuk bakteri kokus ada 6 jenis. Yang pertama adalah monokokus, yaitu bakteri berbentuk bola tunggal. Lalu diplococcus, yaitu bakteri berbentuk bola bergandengan dua-dua. Yang ketiga adalah staphylococcus, yaitu bakteri berbentuk bola yang berkoloni seperti buah anggur. Yang keempat adalah streptococcus, yaitu bakteri berbentuk bola yang berkelompok memanjang membentuk rantai. Yang kelima adalah sarkina, yaitu bakteri berbentuk bola yang berkelompok 4-4 membentuk kubus. Dan yang terakhir adalah tetracoccus, yaitu bakteri berbentuk bulat yang terdiri atas 4 sel dengan susunan menyerupai bentuk buntut sangkar hasil dari pembelahan sel kedua arah. Selanjutnya adalah tipe batang atau basil. Bakteri berbentuk batang memiliki panjang sekitar 2-5 mikrometer, bahkan ada yang mencapai panjang 10 mikrometer. Diameter bakteri berbentuk batang adalah sekitar 0,5 sampai 1 mikrometer. Bentuk-bentuk bakteri basil yang pertama adalah Monobacillus, yaitu bakteri berbentuk batang tunggal. Yang kedua adalah Diplobacillus, yaitu bakteri berbentuk batang yang tersusun berpasangan. Yang ketiga adalah Streptobacillus, yaitu bakteri berbentuk batang yang tersusun seperti rantai. Next ada tipe lengkung atau Spirilia. Bakteri bentuk lengkung memiliki panjang sekitar 2-5 mikrometer. Bentuk-bentuk bakteri Spirilia yaitu 1. Spiral, yaitu bakteri yang bentuknya melengkung lebih dari setengah lingkaran. Yang kedua adalah koma atau vibrio, yaitu bakteri yang bentuknya melengkung setengah lingkaran atau kurang. Yang ketiga adalah Spiroseta, yaitu bakteri yang bentuknya berupa spiral dengan tekstur halus dan juga lentur. Kita akan berlanjut membahas struktur sel bakteri. Yang pertama, kita akan bahas struktur sel bakteri, yaitu materi genetik, DNA kromosom. Materi genetik bakteri tersusun oleh asam deoksiribonukleat atau DNA, atau disebut juga DNA kromosom. Sebagian besar bakteri hanya memiliki satu DNA kromosom berutas ganda yang berbentuk sirkular atau cincin. DNA kromosom membawa gen-gen yang penting untuk mengatur proses-proses yang terjadi di dalam sel bakteri. Materi genetik bakteri terdapat di dalam suatu bagian menyerupai inti yang disebut nukleoid. Selanjutnya adalah plasmid. Umumnya bakteri memiliki plasmid yang berbentuk cincin. Plasmid adalah suatu DNA di luar DNA kromosom. Plasmid berisi gen-gen penting untuk pertahanan sel bakteri terhadap lingkungan yang tidak menguntungkan. Plasmid berada di dalam sitoplasma. Next ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan yang bersifat koloid dan berisi semua molekul ataupun zat yang diperlukan dalam proses metabolisme untuk menunjang kehidupan sel.
sitoplasma sel bakteri terdapat ribosom, mesosom, dan plasmid. Yang keempat adalah ribosom. Ribosom merupakan organel sel yang berfungsi untuk sintesis protein. Ribosom terdapat pada semua sel, tetapi ribosom prokariota berbeda strukturnya dari ribosom organisme eukariota. Yang kelima adalah mesosom. Nah, mesosom ini merupakan daerah membran sitoplasma yang mengalami pelipatan. Mesosom diduga berperan dalam beberapa proses seluler seperti pembentukan dinding sel selama pembelahan sel, replikasi kromosom, atau sebagai tempat berlangsungnya respirasi seluler. Selanjutnya adalah endospora. Endospora merupakan suatu struktur atau spora berdinding tebal yang sangat tahan terhadap kondisi lingkungan yang jelek. Struktur itu dinamakan endospora karena dibentuk di dalam sel bakteri. Endospora akan tumbuh menjadi sel vegetatif jika berada di tempat yang sesuai. Tidak seperti pada organisme pembentuk spora lainnya, endospora pada sel bakteri hanya menghasilkan satu endospora dan apabila sudah berkecambah, biasanya hanya menghasilkan satu sel bakteri. Kemampuan bakteri untuk menghasilkan endospora dapat hilang dan jika hilang, sulit untuk tumbuh kembali. Selanjutnya adalah membran sitoplasma. Membran sitoplasma atau membran plasma merupakan selaput yang membungkus sitoplasma beserta isinya. Letaknya di dinding sel tetapi terikat dengan dinding sel. Membran plasma tersusun atas lapisan lipoprotein yang bersifat semi-permeabel. Fungsi membran plasma antara lain untuk mengatur keluar masuknya zat-zat metabolik yang merupakan komponen sitoplasma. Selain itu, membran plasma juga berfungsi sebagai tempat pelekatan pangkal flagellum. Jika membran plasma pecah atau rusak, sel bakteri akan mati. Lanjut, ada dinding sel. Dinding sel adalah bagian sel bakteri yang berfungsi memberi bentuk dan kekuatan atau perlindungan terhadap sel. Dinding sel bakteri tersusun atas bahan-bahan peptidoglikan, yaitu suatu molekul yang mengandung rangkaian amino disakarida dan rantai peptida. Lalu selanjutnya ada kapsul. Kapsul merupakan lapisan lendir yang mengelubungi dinding sel. Fungsinya untuk pertahanan diri dan juga cadangan makanan. Tidak semua bakteri itu berkapsul. Kemudian ada pili atau fimbriae. Pili digunakan sebagai alat lekat dengan bakteri. Salah satu pili yang disebut seks pilus atau pilus kelamin berfungsi sebagai saluran penghubung dalam perpindahan materi genetik atau DNA ketika suatu bakteri berkonjugasi. Umumnya, setiap sel bakteri hanya memiliki satu atau dua pilus kelamin. Yang terakhir adalah flagellum. Flagellum berfungsi untuk membantu pergerakan bakteri. Jumlah dan letak flagellum pada sel bakteri bermacam-macam. Berdasarkan jumlah dan letak flagellumnya, bakteri dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama, atrik, yaitu bakteri yang tidak memiliki flagellum. Kemudian monotrik, yaitu bakteri yang hanya memiliki satu flagellum pada salah satu ujung sel bakteri. Kemudian leukotric, yaitu bakteri yang memiliki 2 atau lebih flagella pada salah satu ujung sel bakteri. Kemudian amfitrik, yaitu bakteri yang memiliki 2 atau lebih flagella di kedua ujung sel bakteri. Kemudian peritrik, yaitu bakteri yang memiliki flagella di seluruh permukaan sel bakteri. Sekarang kita akan membahas bagaimana bakteri bereproduksi. Bakteri dikenal 2 macam cara bereproduksi, yaitu secara aseksual dan seksual. Cara aseksual terjadi dengan pembelahan biner, sedangkan cara seksual dengan konjugasi, transformasi, dan transduksi. Yang pertama, pembelahan biner. Pada pembelahan biner, sel bakteri membelah menjadi 2 sel anak. Yang umum terjadi adalah pembelahan biner melintang. Pembelahan ini berlangsung dengan sangat cepat. Beberapa bakteri hanya memerlukan waktu kurang dari 20 menit untuk membelah menjadi 2. Kedua adalah konjugasi. Konjugasi adalah pemindahan bahan genetik atau DNA dari sel bakteri atau
donor ke sel bakteri penerima atau resipien melalui virus kelamin. Bahan genetik yang dipindahkan dari bakteri donor akan bergabung dengan bahan genetik resipien sehingga terjadi perubahan sifat. Jika bakteri resipien membelah, akan dihasilkan sel anak bakteri dengan sifat yang baru. Selanjutnya adalah transformasi. Transformasi adalah pemindahan potongan bahan genetik atau DNA dari luar ke dalam sel bakteri penerima atau resipien. Dalam proses ini, tidak terjadi kontak langsung antara bakteri donor DNA dan bakteri resipien. Yang keempat adalah transduksi. Transduksi adalah pemindahan DNA dari satu sel bakteri donor ke sel bakteri resipien dengan perantaraan virus. Dalam proses ini, protein virus yang berfungsi sebagai cangkang digunakan untuk membungkus dan membawa DNA bakteri donor menuju sel bakteri resipien. Nah, yang terakhir nih, kita menuju contoh-contoh bakteri. Kita bahas dulu bakteri yang menguntungkan manusia. Ada Acetobacter shillinum yang digunakan untuk pembuatan nata de coco, kemudian Acetobacter aceti yang digunakan untuk pembuatan asam asetat, kemudian Bacillus subtilis yang menghasilkan antibiotik subtilisin, lalu ada Rhizopus oryzae yang digunakan dalam pembuatan tempe, kemudian Streptomyces fusariis yang menghasilkan antibiotik cyclohexamine, kemudian Streptomyces erythraeus yang menghasilkan antibiotik erythromycin, lalu ada banyak lagi contoh lainnya. Nah, sekarang bakteri yang merugikan manusia. Ada Bacillus anthracis, penyebab penyakit antraks. Kemudian Corynebacterium diphtheriae, penyebab penyakit difteri. Kemudian Vibrio cholerae, penyebab penyakit kolera. Kemudian Streptococcus pneumoniae, penyebab penyakit paru-paru. Kemudian Salmonella typhi, penyebab penyakit tipus. Kemudian Neisseria gonorrhoeae, penyebab penyakit gonorea. Kemudian Treponema pallidum, penyebab penyakit kelamin sifilis, dan masih banyak lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.